Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dalam ibadah pujian penyembahan kami bersyukur bahwa Engkau ada di tempat ini. Karena Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami membaca firman-Mu. Mari Roh Kudus terangi hati kami. Sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berbicara bagi kami pada saat siang hari ini. Kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kita, yang berikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani pada saat sore hari ini, pada saat siang hari ini melalui firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita tahu bahwa ini kita sudah merayakan ibadah kenaikan ya, hari Kamis kemarin ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ini hari yang ketiga kita terus berdoa untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita mau langsung saja buka firman Tuhan di dalam kitab Galatia. Ini mungkin sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, tapi saya mau belajar, kita mau belajar bersama-sama. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat pertama sampai 15. Sudah dapat semua? Amin. Ya, kita baca bergantian firman Tuhan ini. Galatia pasal yang kelima ayat pertama sampai 15. Firman Tuhan Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sama-sama. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Ini firman Tuhan, kita tahu bahwa Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada ke Galatia. Ya, kenapa ini Lembaga Alkitab kasih judul kemerdekaan Kristen? Ya, bahkan saya kasih judul bahwa sungguh-sungguh merdeka, ya, kemerdekaan yang benar-benar kita sudah mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh, ya, bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun kita mengikut Tuhan, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, ya mungkin dalam kehidupan kita juga seperti itu terjadi, ya. Tuhan dalam masa kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saya Tuhan ingatkan ya tentang firman Tuhan ini.
dikatakan bahwa kemerdekaan Kristen. Kenapa Rasul Paulus di dalam kitab Galatia ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, karena banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, sudah banyak yang menyimpang daripada Tuhan. Ya, karena banyak ajaran-ajaran yang bukan, bahkan dikatakan dalam Galatia 1, bahkan beberapa sebelum di pasal kelima, dikatakan bahwa mereka sudah Injil yang lain. Ya, kalau kita Bapak Ibu, saudara-saudara baca dalam kitab Injil, Injil itu siapa yang beritakan? Sebenarnya Yesus Kristus. Tapi banyak ya sekarang, banyak hal ya, apalagi zaman sekarang akhir zaman ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang kadang kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita gampang terpengaruh. Bapak Ibu bisa buka YouTube, segala macam khotbah ada di situ. Segala macam pengajaran ada di situ. Tapi kalau kita tidak punya penyaringan, filter yang baik tentang firman Tuhan, karena kembali lagi ya, orang ambil ayat ini, kadang kalau kita secara manusia tidak punya dasar yang kuat, gampang kita terpengaruh tentang apa yang mereka sampaikan. Apalagi zaman sekarang ini lagi heboh-hebohnya tentang Kristen progresif. Ya, sebenarnya progresif itu suatu kemajuan. Tapi arti kemajuan mereka banyak hal yang mereka hilangkan. Ya, kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita seperti itu. Ya, bahkan mereka berkata bahwa banyak cara mereka lakukan tentang Alkitab. Mereka berusaha mujizat itu tidak terjadi. Ya, mujizat itu sama seperti tentang orang Israel ketika Tuhan beri makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ekor ikan. Mereka katakan bahwa waktu itu orang Yahudi, karena hanya anak kecil, mereka gengsi mereka membagi-bagi makanan mereka. Jadi banyak hal. Sehingga kalau kita tidak punya dasar yang kuat tentang firman Tuhan ini, gampang kita terpengaruh. Karena mereka pakai logika. Ya. Makanya kenapa Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Galatia. Ya. Kita sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Sehingga dia sampaikan di sini, ya, kalau kita baca sebelumnya, karena mereka orang-orang Yahudi masih mereka terikat dengan Taurat, ya. Tetapi Taurat tidak menyelamatkan. Mereka melakukan hukum Taurat, banyak Taurat yang mereka lakukan, tapi tidak menyelamatkan. Tapi Tuhan Yesus sudah datang menggenapi Taurat itu dengan dia sendiri mati di kayu salib. Pengorbanannya 1 kali untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 10 katakan bahwa 1 kali. Ya, itu yang kita syukuri. Bahkan kita bersyukur bahwa dalam kita mengikut Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Ya. Saya sampaikan ya tadi, saya sebelum sini kadang ngobrol, saya bilang manusia, mereka cerita yang di Melati, mereka katakan, oh kenapa begini? Saya bilang, kita masih manusia, belum ada yang sempurna. Memang belum ada manusia yang sempurna, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan. Ya, karena tujuan hidup kita di dalam dunia ini bukan untuk supaya kita kaya, punya segala-galanya, harta dunia, tidak. Tapi tujuan kita di dalam dunia ini adalah menjadi sempurna sama seperti Kristus. Ya. Makanya kenapa Tuhan ingatkan ya, apa yang Tuhan taruh di hati saya, ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, ya. Karena kita semua di dalam ayat 13 kita lompat ya, tadi katakan bahwa Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Karena itu apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Yang ada 4 poin yang saya mau bagikan di dalam yang saya dapatkan dalam Galatia 5 ini. Ya, ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh merdeka, yang pertama, tidak lagi diperhamba dosa. Ya. Yang kedua, tetap teguh dalam iman, terus dipimpin oleh Roh. Yang keempat, hidup dalam kasih. Ya. Saya akan bagikan satu persatu. Yang pertama, tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ya, coba kita buka dalam kitab Roma pasal 6 ayat 20 sampai 22. Roma pasal 6 ayat 20 sampai 22 saya bacakan firman Tuhan.
Ya, dikatakan di sini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan katakan bahwa ya, bahkan di ayat yang ke-20 dari atas ya supaya lebih jelas. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya. Kita tahu bahwa kematian itu adalah upah dosa ialah maut. Maut kematian. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, bahkan Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan firman Tuhan, ya kita hidup yang kekal. Tapi apa yang dikatakan selanjutnya bahwa setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Ada buah. Ya. Makanya kenapa dia selanjutnya kalau kita baca kitab Galatia, ada buah-buah roh. Ya. Kita mengikut Tuhan Yesus, jangan sampai dalam kita mengikut Tuhan, ya kita masih terikat, masih terus diperhamba dosa, banyak dosa. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita manusia ini masih hidup dalam daging. Ya. Kadang kalau orang cerita kita atau orang ngomongin kita, menceritakan kita yang jelek, kita tidak bisa terima. Kita emosi, membela diri. Saya sudah pernah katakan bahwa kita manusia ini mekanisme pembelaan diri kita ini paling kuat. Karena apa? Dosa dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu ingat ya, ketika Hawa jatuh dalam dosa, yang dia salahkan siapa? Ular. Ya, jadi mekanisme pembelaan diri kita ini paling kuat. Kita merasa bahwa diri kita ini, oh ini karena ini. Banyak ketika ada sesuatu, kita salahkan orang lain. Ya. Itulah manusia kita. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka dalam Kristus, kita tidak berhamba lagi oleh dosa. Makanya ayat pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita dan dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu tahu kuk ya? Kalau sapi itu ada kuk yang dipasang di atasnya supaya dia terarah. Ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita ada kuk yang terus mau dosa. Ya. Kita punya kelemahan apa? Ya, saya punya kelemahannya orangnya suka marah-marah. Ya, memang boleh marah ya. Boleh marah, tetapi firman Tuhan katakan jangan sampai matahari terbenam. Tuhan Yesus sendiri di bait Allah marah. Ketika dia melihat bahwa bait Allah dijadikan tempat perdagangan. Tapi jangan, artinya bahwa jangan sampai kita simpan. Ya. Kita simpan dalam hidup kita. Kita manusia ini orang bilang bahwa paling suka simpan yang busuk-busuk. Ya. Itu kita manusia, ya sakit hati. Ketika orang katain kita ini, kita sakit hati nggak mau ngomong. Sampai nggak ajak bicara, ketemu juga ya masa bodoh. Itu manusia kita. Makanya dikatakan bahwa jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan dari dosa. Saya juga saya saksikan ya bagaimana dalam pelayanan saya, Bapak Ibu sudah tahu. Di Bunga Bakung saya 12 tahun lebih, hampir 13 tahun saya di situ melayani panti jompo. Banyak hal lah yang kalau secara manusia saya bisa sakit hati, saya bisa kecewa. Tapi saya mau belajar, saya selalu katakan sama diri saya, Tuhan mampukan saya untuk belajar mau mengasihi. Mampukan saya untuk tetap memberkati, itu yang saya lakukan. Ya walaupun kadang banyak ya selama saya tinggal panti udah berapa oma yang meninggal. Kemarin pas kenaikan ya, habis dari sini belum selesai, kita lagi makan di WA. Oma Leni yang di panti yang gemuk yang biasa datang ibadah dulu stroke gitu. Dipanggil Tuhan. Ya saya bilang ya udah kita langsung ke sana. Bu Pendeta gerakan oma-oma ke sana. Saya pikir oma-oma kasihan udah pulang, tapi mereka gerakan ke sana. Saya bilang ya udah kita ke sana. Ya saya bilang Bu Krisna karena biasa yang suka mandiin oma-oma itu kalau meninggal mayatnya ya Bu Krisna, saya sama ada Ibu Esther Nur. Ya. Jadi saya bilang udah ayo ke sana. Kami ke sana ya karena omanya gemuk ya.
Jadi butuh banyak orang untuk ngangkat karena berat. Sampai di panti Ibu Pendeta Syahna sudah duluan sama oma-oma, katanya nggak di ini ya. Terus saya bilang sampai kapan mau tunggu orang untuk ngangkat dia. Jadi saya walaupun saya tidak punya, karena dia pernah katakan bahwa saya tidak punya hak lagi datang di situ. Saya tidak ada urusan lagi, tapi saya tetap karena saya mengasihi oma-oma. Ya bukan karena sesuatu, enggak. Tapi saya karena mengasihi oma-oma, kami datang, saya bilang udah saya ambil tindakan. Walaupun saya nggak punya hak sebenarnya ya, udah ambil. Karena saya selama itu hampir 13 tahun situ saya tahu, ada tandu, ambil tandu, kita angkat. Omanya hampir 100 kilo berat. Ya, saya bilang udah kita bergerak. Saya bilang ada yang orang Kupang itu berapa orang, sama Tante Syahna ada berapa orang, 4 orang dibawa pegang tandu. Saya bilang taruh kursi di tengah supaya nggak berat, supaya nggak jebol. Saya sama Bu Pendeta Krisna naik ke tempat tidur, angkat. Pertama ngangkat nggak kuat, ya karena berat. Saya bilang udah ayo Bu, dalam nama Tuhan Yesus kita bisa. Kami ngangkat ya, kami mandikan, 4 orang yang mandikan. Ya saya, Bu Pendeta Syahna, Bu Pendeta Krisna, dan ada Ibu satu, Ibu Esther Nur. Kami mandikan, selesai saya mandikan, semua udah masuk peti semua, saya kembali ke Melati. Karena ada yang saya sudah janji mereka memasakkan untuk ibadah kenaikan. Mama saya telepon, kamu dari mana? Saya cerita, saya dari panti ya, Oma Leni meninggal. Ya karena mama saya tahu, karena pernah datang ke panti. Waduh dia marah-marah sama saya. Ngapain kamu ke sana? Udah cukup. Dia katain kamu segala macam sama ini. Saya bilang, Ma, saya bukan masalah itu, tapi saya datang karena saya mengasihi oma-oma. Saya datang mau melayani karena saya mau melakukan untuk oma. Ya, memang kalau enggak semua orang mau memandikan mayat ya. Kemarin hari Minggu kemarin ya, ini kita banyak kedukaan. Salah satu oma pendoa. Saya juga pergi malam-malam ya, Ibu Erni nggak datang ya. Saya pergi ke, katanya lah masih berduka ya. Ya, jadi saya pergi mandiin Oma Anawati. Keluarganya bilang nggak mau mandiin, nanti tunggu katanya besok pagi. Nggak ada yang mau mandiin, saya bilang udah. Mau tunggu sampai kaku, sampai kapan? Udah bergerak, saya suruh Erni anaknya ambil pinjam tandu di ini semua kita lakukan. Ya. Jadi ini saya bilang saya mau belajar ya. Kita manusia ini kalau kita mau ikutin daging memang sakit. Tapi kita mau belajar ya. Dalam kita mengikut Tuhan makanya dikatakan jangan kita mau dikenakan kuk perhambaan dosa. Kita manusia tidak pernah lepas dari dosa, tapi jangan sampai kita terus terikat. Ya. Makanya tadi saya katakan bahwa tidak lagi diperhamba dosa. Seperti Roma katakan bahwa ada buah. Kalau kita berkata bahwa saya sudah mengampuni ibu ini, tapi masih ada jarak antara kita, itu perlu dipertanyakan. Karena kita bilang, oh saya sudah mengampuni, tapi masih ada sesuatu di hati ketika ketemu kayak ada sesuatu yang beda. Karena benar-benar belum tulus kita mengampuni. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar ada buah pengampunan, dia akan bertindak. Itulah orang yang tidak diikat lagi, lagi diperhamba oleh dosa. Ya banyak hal dosa. Ya, ini contoh yang saya alami sendiri ya, soal tidak mau mengampuni. Tuhan sendiri berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kadang ketiga orang yang membuat kita mau marah-marah, tapi kita mau belajar dengan kasih Tuhan. Ya, jadi ciri-ciri orang yang benar-benar sungguh-sungguh merdeka tidak lagi diperhamba oleh dosa. Yang kedua, ya. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh sudah dimerdekakan di dalam Kristus adalah tetap teguh dalam iman. Ya. Tetap teguh di dalam iman dikatakan tadi bahwa di ayat yang kelima ya, sebab oleh roh dan karena iman. Bahkan di ayat pertama tadi karena itu berdirilah teguh. Ya. Kokoh. Teguh itu kokoh kuat. Mau angin badai datang apapun dia tidak akan tergoyahkan. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus pada jemaat di Roma ayat pertama bahwa dia sampaikan sendiri bahwa aku mempunyai keyakinan yang teguh. Ya, coba kita buka dalam Roma 1 ayat 16 sampai yang ke-17.
Injil itu kekuatan Allah. Lembaga Alkitab kasih judul perikop. Dikatakan di sini Roma 1 ayat yang 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Rasul Paulus sendiri sampaikan kepada setiap orang bahwa dia sendiri mempunyai keyakinan yang kokoh. Walaupun dalam hidupnya, dalam pelayanan, kita tahu bahwa Rasul Paulus punya pendirian yang kokoh tentang pengajaran dia. Ya, dia seorang ahli Taurat yang luar biasa. Ya, sampai dia rela pergi membunuh orang-orang pengikut Kristus waktu itu, orang-orang Kristen. Karena dia punya pendirian yang kuat dengan ajaran yang dia terima. Tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, bahkan dia melayani, dia berkata bahwa dia punya keyakinan yang teguh. Ya, makanya kenapa saya sampaikan bahwa yang kedua, tetap teguh dalam iman. Ya, mari kita punya keyakinan yang teguh dalam iman. Ke depan ini kita nggak tahu, tantangan banyak. Ya, banyak persoalan yang akan terjadi ke depan, kita nggak tahu seperti apa. Ya, COVID sudah berlalu. Ya. Tapi apakah kita tetap teguh? Ya, bahkan kalau Kristen progresif katakan bahwa nggak perlu ke gereja, kita juga bisa beribadah. Ya, memang ya gereja bukan gedungnya sebenarnya, tapi pribadi kita itu yang harus perlu dibangun. Ya, pribadi kita ini apakah kita bangun pribadi kita sebagai gerejanya Tuhan? Ada pujian yang lama mengatakan gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Ya, seperti Pak Gembala share di grup ya, yang dikatakan bahwa gereja yang di Eropa itu semuanya gereja-gereja besar, tapi kosong. Cuma bangun fisiknya, tetapi orang di dalamnya tidak dibangun. Ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita tetap teguh dalam iman. Ya, kadang tantangan, ya maaf kata, ya kadang bukan hanya jemaat Tuhan, pelayan Tuhan saja ada gesekan. Kadang sudah mulai nggak mau melayani situ karena ada gesekan. Ya, saya nggak menghakimi, tapi itu yang kenyataan. Ya, ketika ada gesekan datang, mereka tidak kuat sehingga oh ya saya pindah ke pelayanan tempat lain, lebih ini, oh saya ini diterima di pelayanan ini. Tapi apakah kita tetap teguh? Kalau memang itu panggilan Tuhan, kita pindah ke tempat lain, waktunya Tuhan, saya percaya Tuhan buka jalan. Ya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, kita lari karena sesuatu persoalan, masalah, pasti pindah ke tempat lain, masalah itu akan sama lagi. Karena kita mulai dari nol lagi. Ya. Saya dalam pelayanan, saya selama keluar dari Bunga Bakung, Bapak Ibu saya sudah pernah saksikan di tempat ini bahwa saya pelayanannya gerobak nasi berkat. Ya, ini gerobak nasi berkat ini harganya murah. Harga 5.000 dapat ayam, dapat ikan, dapat sayur, dapat sambal. Sampai pernah memang saya dapat tantangan. Ya, sampai ada orang yang termasuk setia lah menopang saya dalam pelayanan. Sampai sekarang sudah nggak ada komunikasi. Sampai dia bilang gini sama saya, ngapain kamu buka gerobak nasi berkat kalau semua mahal ini begini. Saya bilang, kalau saya mau ngikut seperti itu, memang ngapain, nggak ada untung, malah nombokin. Tapi saya percaya bahwa ketika kita melangkah dengan iman, saya percaya bahwa ketika saya belajar untuk melayani dengan kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang saya butuhkan dalam pelayanan ini. Itu yang saya percaya, itu yang saya imani. Ya. Dan itu terjadi, ya sudah mulai dari bulan Agustus, ini sudah bulan Mei ya, bulan Mei, puji Tuhan masih tetap berjalan. Ya, setiap hari orang banyak, malah sekarang tambah banyak yang datang. Ya, banyak yang datang beli, harga 5.000 dan kalau ada berkat, ada donatur mau bagi ke pemulung, saya terjun. Ya, tapi puji Tuhan, tetap mengalir, saya bilang saya mau tetap teguh, ini panggilan Tuhan untuk saya. Untuk melayani orang-orang yang benar-benar butuh pertolongan. Walaupun saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya harta benda yang bisa saya banggakan untuk bisa mensupport pelayanan. Tapi saya percaya dengan iman bahwa ini pekerjaan Tuhan. Ini pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya. Saya percaya bahwa saya keluar dari panti itu rencana Tuhan. Ya, saya nggak mau kecewa, saya bilang
Itu rencana Tuhan. Ya apa yang kita lakukan itu semuanya Tuhan perhitungkan. Ya. Dan saya mau belajar tetap teguh dalam iman, ya. Panggilan yang Tuhan berikan bagi saya untuk dalam pelayan ini tetap teguh. Dan bersyukur bahwa ini bisa berjalan. Seperti juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Dalam kita mengiring Tuhan banyak tantangan terjadi. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Ya. Jangan sampai kita kecewa. Ya. Jangan sampai kita melupakan semuanya. Tapi kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia Tuhan. Ya. Pengajaran banyak pengajaran. Ya. Tapi kembali ke Alkitab, ya. Karena Alkitab ini semua lengkap. Ya, di dalamnya lengkap. Ya. Apa yang Bapak Ibu perlu semua ada di dalam Alkitab ini. Ya. Jadi nggak perlu lagi dibandingkan dengan yang lain-lain, semua ada. Makanya kalau kita katakan kita orang Kristen pengikut Tuhan sama Tuhan, tapi kalau kita jarang, ya, kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, susah. Ya. Makanya dikatakan Rasul Paulus, kenapa dia sampaikan ini? Karena dia sudah alami sendiri. Dia sudah lakukan dalam kehidupannya sendiri, dia punya keyakinan yang teguh di dalam Roma 1 ayat 16 tadi. Bahwa dia sendiri punya keyakinan yang kokoh, teguh. Ya, bahkan dalam kitab Galatia tadi bahwa berdirilah teguh, karena itu berdirilah teguh. Ayat pertama. Ya. Bahkan dikatakan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita ke depan, banyak pengharapan kita. Ya. Terus ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka dalam Tuhan. Yang ketiga, terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Ya. Dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan sebab oleh Roh. Ya. Bagaimana kita dalam Tuhan, kita dipimpin oleh Roh. Ya. Saya katakan tadi bahwa kita semua ini sudah ketika kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan terus menyertai kehidupan kita. Tapi jangan sampai sekali-sekali kita mendukakan Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan kalau mendukakan Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus naik ke surga pada hari kemarin kita rayakan hari Kamis. Ya. Dia janjikan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Aku akan memberikan Roh Kudusku untuk menyertai kamu setiap saat. Makanya kenapa ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ketika kita mau marah, itu mengingatkan kita, kontrol marah kita. Ya. Dalam perjalanan kadang ya ketika kita menghadapi orang di sekitar kita, tetangga kiri kanan, bagaimana kita mengontrol diri kita ketika ada Roh Kudus memimpin kita? Saya percaya kita bisa. Karena ada Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita. Ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak memimpin hidup kita, ya kita lakukan banyak hal. Ya. Waktu doa puasa di Melati, kami ada doa puasa, ya sempat mereka katakan bahwa banyak orang khotbah di atas mimbar tapi tidak sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Makanya saya sampaikan bahwa untuk firman Tuhan ini enggak gampang. Karena apakah kita sudah lakukan? Ya. Jangan sampai kita cuma ngomong tapi kita tidak lakukan. Saya belajar. Kadang kalau saya dikasih kesempatan bawa firman-Nya, saya kadang Tuhan, apakah saya layak? Karena saya mau firman Tuhan disampaikan ini dalam diri saya juga seperti itu. Ya. Apakah saya lakukan sesuai firman Tuhan ini? Karena kita belajar. Tadi saya katakan bahwa tidak ada manusia satupun dalam dunia ini yang sempurna. Tapi kita belajar menuju kesempurnaan. Karena itu yang Tuhan mau. Tujuan hidup kita dalam dunia ini, ya tadi visi misi kita ya. Bahwa bagaimana kerajaan Allah kita datangkan ke dalam dunia itu kerajaan Allah. Melalui siapa? Diri kita. Hidup kita ini yang menghadirkan kerajaan Allah ada dalam dunia. Ya. Jangan sampai orang katakan, oh orang Kristen. Hamba Tuhan melayani tapi hidupnya seperti ini. Sikapnya seperti itu. Itu yang sering saya dengar.
Makanya saya katakan bahwa saya juga mengurusi Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, ayat ini banyak. Waktu saya lihat jadwal, saya sudah merenung kemarin waktu kita doa pertama, Pak Gunambil ini saya sudah kok hampir sama gitu ya. Hampir di atasnya sebelumnya yang saya juga Tuhan taruh di hati saya. Tapi saya percaya bahwa ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, ya, apapun yang kita mau perlu, apapun yang kita melakukan, kita melangkah dengan bersama dengan Roh Kudus. Karena itu janji Tuhan. Ya. Dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya. Hari ini kita rayakan hari pencurahan. Ya. 10 hari, ya, hari Pentakosta. Di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita, tapi saya percaya semua kita yang ada di tempat ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Atau masih ada yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Semua ya, puji Tuhan. Semua kita sudah ada Roh Kudus, mari aktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Saya sudah pernah saksikan, saya kalau saya ngomong ya dalam hati saya sendiri, Tuhan saya mau ini, Tuhan berkati. Tapi itu Tuhan buka jalan, ya Tuhan kirim benar-benar. Ya, apa yang saya ngomongin ada aja berkat Tuhan mengalir. Dalam pelayanan saya di Gerobak Nasi Berkat ini, saya juga ada lansia binaan yang direl itu karena mereka tidak mau lanjutkan. Jadi saya lanjutkan, saya bilang Tuhan mereka selalu ngeluh sama saya. Ada enggak, kan saya saya bukan dokter, saya bukan perawat, tapi saya otodidak ya. Selama hampir 13 tahun saya di panti, saya belajar sendiri. Tes darah, suntik insulin, semua saya buat. Obat-obat, saya beberapa obat-obat saya tahu, ini obat ini untuk ini saya tahu. Jadi saya belajar setiap Rabu itu 2 kali sebulan itu saya selalu ke rel, pinggiran rel itu untuk tes mereka. Tapi mereka bukan kita ya, sesama kita, mereka dari seberang. Saya lakukan. Saya bilang Tuhan mereka minta vitamin. Ya memang vitamin neurobion itu mahal ya, satu strapnya itu 40-an. Saya bilang Tuhan mereka minta karena mereka banyak ngeluh soal ini. Puji Tuhan ada yang kasih. Ada saja jalan Tuhan. Ya. Mereka kasih saya beli obat, saya bisa beli strip untuk bisa tes mereka. Gula darah, asam urat, kolesterol mereka saya bisa tes. Tuhan buka jalan. Ya, karena saya percaya bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, kita berjalan dengan Roh Kudus, kita katakan kepada Tuhan melalui Roh Kudus, itu terjadi. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, apapun yang Bapak Ibu pergumulkan dalam hidup ini, ketika berjalan dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus memimpin, saya percaya Tuhan buka jalan. Ya, pasti Tuhan buka jalan. Karena itu janji Tuhan. Karena dalam Ibrani pasal yang 13 dan 5 Tuhan katakan, Tuhan katakan Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Ya. Jadi mari pegang, terus dipimpin oleh Roh Kudus. Terus yang terakhir, ya. Yang keempat, hidup dalam kasih. Bagaimana kita hidup dalam kasih? Di Galatia pasal 5 tadi katakan, ya. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercangkup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya. Dia ingatkan kembali supaya kita hidup dalam kasih, menuruti apa yang Tuhan firmankan. Ya. Menuruti apa yang Tuhan sampaikan. Itu kasih, hidup dalam kasih. Karena dasar yang kuat dikatakan bahwa hidup dalam kasih, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita hidup dalam kasih. Ya. Dalam kasih Tuhan yang sudah dalam kehidupan kita.
yang sudah tinggal. Makanya kenapa Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kedua ayat 10, ya, dia menyadari bahwa hidupnya ini bukan dia lagi tapi Kristus. Ketika Kristus hidup dalam kehidupan kita, kita bisa menghidupi kasih yang Tuhan. Ya, karena 1 Yohanes 4 katakan Allah adalah kasih. Tuhan itu kasih. Sehingga bagaimana kita hidup seperti Tuhan hidup. Ya. Saya ingat waktu saya kasih bulan yang lalu bahwa ya Tuhan sendiri memberikan contoh dalam kehidupan kita bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup. Dia Tuhan. Ya mungkin kita karena dia Tuhan, dia bisa mampu lakukan. Saya cuma manusia biasa, tapi saya percaya dia Tuhan, dia juga 100% manusia ketika dia ada dalam dunia. Tapi dia mampu melakukan. Ya. Ketika orang menghukum dia, menampar dia tidak balas. Ya. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka ketika di atas kayu salib. Ampunilah mereka. Ya. Kita mau belajar, ya. Dalam hidup ini kita mau belajar ke depan, tantangan yang ada di sekitar kita itu tidak seberapa yang kita akan hadapi ke depan. Banyak tantangan ke depan. Ya, karena firman Tuhan sendiri katakan bahwa hari-hari ini semakin jahat, bukan semakin baik. Tapi saya percaya janji Tuhan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan, orang yang berpegang teguh dalam Tuhan, tidak akan pernah goyah. Ya, akan tetap teguh. Ya, dalam usaha bisnis mungkin ada persoalan apapun, tetap teguh janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dia sanggup. Ya. Dia mampu menolong kita. Itulah orang-orang yang merdeka. Ya. Jangan sampai kita sudah merdeka. Yang Indonesia ini mengatakan dia sudah merdeka. Tapi banyak hal kejadian-kejadian yang terjadi yang membuat kemerdekaan Indonesia belum benar-benar dikatakan sudah merdeka. Nah, sama seperti kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau kita katakan saya sudah merdeka karena Tuhan sudah merdeka, tadi dikatakan kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk bebas dalam segala, tetapi kita masih terikat. Ya. Tapi mari kita mau belajar, saya tidak mau panjang lebarkan firman Tuhan. Saat siang hari ini mari kita benar-benar sebagai orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dimerdekakan dalam Kristus. Mari kita hidupi 4 poin yang saya bagikan ini. Ya. Mari kita mau belajar. Ya, tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ya, kita mau mengikis keinginan daging kita ini, ya memang sakit, ya sakit ketika dikikis. Tapi saya percaya ketika kita menang, melewati itu kita menang suatu kebanggaan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua tadi bahwa bagaimana kita tetap teguh dalam iman, ya. Kita punya iman yang kuat, dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak diombang-ambingkan ajaran. Ya, makanya kenapa Rasul Paulus katakan, ya mereka diajak untuk mengikuti ajaran-ajaran lain. Ya. Kalau kita kembali baca Galatia 5, tetapi mereka tidak mau. Kalau mereka punya keyakinan yang teguh, kokoh di dalam Tuhan, ya mau diajak ajaran apapun tidak akan tergoyahkan. Karena dia punya satu prinsip, satu pegangan yang kuat, ya di dalam Yesus Kristus. Ya. Terus yang ketiga tadi bahwa bagaimana kita terus dipimpin oleh Roh. Ya, Roh Kudus, terus aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tapi bagaimana kita terus mengaktifkan Roh Kudus itu? Ya, melalui apa? Setiap hari. Setiap hari kita aktifkan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kita bisa menjadi berkat. Ada buah. Ya. Makanya kenapa di pasal ayat-ayat selanjutnya buah-buah roh diuraikan di situ. Ada 9 buah-buah roh. Ya. Sampai yang terakhir di bawah ada penguasaan diri. Pertama disampaikan kasih. Yang ke-9 penguasaan diri. Sebenarnya kunci dalamnya semuanya itu adalah penguasaan diri kita. Ya. Kasih yang utama. Yang terakhir tadi saya katakan bahwa ciri-ciri orang benar-benar sungguh-sungguh dimerdekakan, truly free, adalah hidup dalam kasih Tuhan. Ya. Jadi mari saat siang hari ini, biar firman Tuhan yang saya sampaikan ini kita mau belajar. Saya juga belajar. Ya. Kita mau belajar untuk kita mau
hidup di dalam Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang sudah benar-benar dimerdekakan dalam Kristus. Saya panggil para pemain musik, well singers. Mari datang di hadapan Tuhan. Mungkin kita belum aktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mari belajar saat siang hari ini. Aktifkan Roh Kudus itu. Biar Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Memenuhi hati kita yang sudah ada dalam hati kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari minta terus Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Memenuhi kita, terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup. Mengalirlah. Mari kita bangkit berdiri. Mengalir. Amin. Mari minta Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kita saat siang hari ini. Yes Lord. Amin, amin. Amin, amin. Katakan lagi, mengalirlah. Amin. Mari terus berkaryakan Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi pada siang hari ini. Di tempat ini. Amin. Oh Roh Kudus. Katakan lagi, mengalirlah. Amin, amin, amin. Kuasa Roh Kudus. Benar, Roh Kudus terus mengalir di tempat ini. Nanti singers akan menaikkan pujian ini, mengalirlah. Nanti Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Mari minta di hadapan Tuhan. Roh Kudusnya terus mengalir dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mungkin dalam kehidupan kita banyak kekecewaan. Mungkin ketika kita melihat orang di sekitar kita menyakiti hati kita. Mari mau belajar. Aktifkan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Untuk kita mau mengampuni. Untuk kita mau mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan. Mari terus berdoa di hadapan Tuhan. Berkaryakan Roh Kudus dalam kehidupan kita saat siang hari ini. Mari terus berdoa kepada Tuhan. Yes, Lord. Mengalirlah Roh Kudus,
Bapak Ibu yang ada, semua yang hadir. Yes, Lord. Amin, amin, amin. Sekali lagi katakan mengalirlah. Kuasa Roh Kudus. Amin, amin. Yes, Lord. Haleluya. Sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir. Amin. Kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini, sebelum saya akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, sekiranya mungkin ada jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di hari kemarin. Kalau tidak ada yang mungkin membutuhkan bantuan doa, biarlah dari tempat duduk diangkat tangan aja, nggak perlu maju. Dan di sini juga ada permohonan doa, yaitu Adi Carol, saudara dari Ibu Vanilia yang sedang sakit sekarang di rumah sakit ya Pak, DB ya. Ya, kita berdoa buat anak ini. Kata saya dengar tadi sama Ibu Vanilia hampir terlambat. Dokter sempat bilang katanya kalau sampai berapa hari, kapan hari besoknya telat dibawa, udah ditolak. Kita berdoa buat adik ini, Carol, Tuhan tolong. Karena kita tahu dalam kebersamaan, kita yakin, saya percaya bahwa doa orang benar. Dalam kebersamaan kita berdoa biar anak ini dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Kita berdoa juga yang mana mungkin hari ini perjalanan dari Pak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Rohani, bahkan keluarga dalam kembali ke Jakarta, kita berdoa mereka dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sehingga mereka bisa kembali lagi berkumpul bersama dengan kita semua. Haleluya. Oke ya, sama-sama kita berdoa saat ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, di siang hari ini kami bersyukur firman-Mu sudah datang bagi kami. Kami percaya keberkatan Tuhan turun bagi kami semua Tuhan. Kami cuma bisa bilang Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa firman dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu betapa beruntung dan betapa bersyukurnya dan bersukacitanya hati kami. Dikala siang hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami ada ke tempat ini, ada di ruangan ini untuk bersekutu, memuliakan akan Engkau, memuji akan Engkau. Terlebih lagi pujana hati kami telah dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa firman ini pasti jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Firman ini tertanam dalam hati kami ini. Firman ini bertumbuh dalam kehidupan kami. Bahkan firman ini akan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati Bu Pendeta Rita Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pelayanannya Engkau lihat apa yang sedang dihadapi. Lewat pergumulan masalah mungkin yang dihadapi, tapi kami percaya semangat yang baru Tuhan akan terus berikan bagi dia Tuhan. Dia kembali semangat untuk mengiring bahkan melayani Tuhan. Apapun yang nantinya Tuhan percayakan bagi dia untuk melayani, kami boleh melihat rancangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Biarlah impiannya ke depan selalu Tuhan buka jalan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di saat siang hari ini juga khusus kami berdoa buat adik kami Carol. Saat ini dia ada di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami tahu
Kami percaya dan kami imani, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat, yang mempunyai kuasanya lewat Roh Kudusnya yang Dia berikan. Sebab itu Tuhan, sehati kami berdoa buat adik Carol, walaupun kami tidak berjumpa langsung dengan dia, tapi di tempat ini kami mengangkat hati kami angkat tangan kami, angkat doa kami menyerahkan adik ini, adik Carol Tuhan. Kami berdoa di rumah sakit, di ruangan mana dia berada saat ini Tuhan. Kami berdoa dengan iman bahwa oleh bilur-bilur Yesus adik Kelor disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami merindukan bahwa belas kasihan-Mu turun bagi anak ini Tuhan, sehingga kami akan melihat bagaimana kesembuhan yang sempurna Tuhan beri bagi anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa akan ada kesaksian hidup yang luar biasa, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memulihkan adik kami Carol ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, sekiranya mungkin ada jemaat Tuhan yang hari ini menghadapi pergumulan, maupun jemaat Tuhan yang tidak hadir dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mereka juga dijamah, diurapi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kalaupun mereka lemah, kami berdoa biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan. Mereka Tuhan saat ini berada di dalam kekurangan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Ada yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan ketika ada yang sakit, kami percaya oleh bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Kami percaya bahwa lewat apa yang nantinya mereka terima, mereka akan datang saksikan, mereka akan datang ke tempat ini untuk berkata bahwa kebaikan Tuhanlah, hanya oleh kasih Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan selalu menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Kami sadar bahwa hari-hari yang kami jalani ini Tuhan penuh dengan pergumulan, masalah, tantangan dan rintangan. Tetapi kami tahu dan kami yakini anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Buatlah semua yang kami kerjakan, kami akan lihat bagaimana kami akan menikmati hasil yang luar biasa. Berkati anak-anak sekolah, berkati kuliah anak-anak ini Tuhan, memberkati pekerjaan-pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Satu kerinduan kami bahwa kami selalu merasakan bagaimana tuntunan tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua, baik secara pribadi, baik di dalam keluarga. Kami boleh melihat bagaimana kami selalu dijaga dan disertai oleh Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kalaupun ada usaha-usaha yang mulai tertutup di hari-hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan bukakan kembali Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kalaupun ada pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang akan memulai usaha-usaha yang baru, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berkati usaha-usaha pekerjaan ini Tuhan. Kalaupun ada usaha-usaha yang sedang berjalan, yang sementara dilakukan, kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat siang hari ini, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, buat Ibu Rohani kami bersama dengan keluarga besar yang ada Tuhan. Beberapa waktu lamanya Tuhan boleh izinkan mereka boleh melaksanakan perjalanan di Eropa. Tuhan, dalam rencana mungkin hari ini mereka akan kembali ke Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka disertai oleh Tuhan. Biarlah kendaraan yang mereka pakai Tuhan, mobil, pesawat Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Sebagaimana penyertaan, perlindungan dan tuntunan Tuhan ada dalam kehidupan mereka ketika mereka berangkat dari Jakarta sampai di Eropa, bahkan di tempat di negara-negara yang mereka tuju. Kami percaya bahwa hal yang sama juga Tuhan akan lakukan, bahwa dalam perjalanan dari Eropa sampai ke Jakarta mereka boleh merasakan bahwa mereka dijaga oleh Tuhan. Sehingga kami akan melihat bagaimana di waktu yang mendatang kami dalam kebersamaan berkumpul kembali di tempat ini untuk memuliakan dan meninggikan akan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesehatan, berikan kekuatan dalam kehidupan mereka semua. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat nenek Tuhan, buat kondisi kesehatannya Tuhan, kami tetap perserahkan nenek Tuhan. Biarlah nenek akan terus merasakan kesehatan, kekuatan Tuhan beri bagi nenek di masa tua. Kan Tuhan terlalu berikan kekuatan-Mu, mujizat-Mu bagi nenek Tuhan. Terlebih
Setiap kali dalam kontrol di rumah sakit kami berdoa Tuhan, pakai tangan-tangan para dokter, para medis untuk selalu menolong nenek Tuhan. Nenek akan merasakan bagaimana hidupnya, hidup yang penuh dengan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah terlibat dalam ibadah di saat pagi sampai siang hari ini. Dari WL, singer, pemain musik, aser, kolektan, Tuhan memberkati multimedia sound system. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, memberkati yang melayani di sekolah minggu, memberkati yang melayani di teen, semuanya Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa khusus buat bangsa kami ini Tuhan, yang sebentar di masa-masa peralihan pemerintahan, yang sebentar lagi pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir bersama dengan jajaran. Kami berdoa berkati Pak Jokowi bersama dengan jajarannya Tuhan. Dan kami berdoa untuk nantinya Presiden terpilih Pak Prabowo bersama nantinya dengan jajaran. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka juga akan disertai oleh Tuhan. Kami merindukan bahwa roh takut akan Tuhan terus ada dalam pribadi pemimpin-pemimpin bangsa kami yang baru nanti Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu, kami sadari Tuhan, di bangsa kami di hari-hari ini banyak gejolak yang terjadi, banyak bencana-bencana alam yang terjadi, bahkan kecelakaan sering terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan belas kasihan-Mu nyata buat bangsa kami Tuhan. Kami rindu bahwa setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau biarlah bangsa Indonesia tahu siapa Tuhannya, siapa Juru Selamatnya Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah daerah-daerah yang sedang mengalami bencana di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah yang lainnya Tuhan, mereka juga mulai merasakan bagaimana kasih Tuhan nyata buat mereka Tuhan. Penghiburan daripada Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Orang-orang yang berkekurangan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati Tuhan. Dan kami rindu bahwa biar Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian syukur kami naikkan kepadamu. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing juga. Kami berdoa biarlah keberkatan Tuhan turun bagi jemaat-jemaat-Mu yang berkendaraan motor, mobil, angkutan umum yang jauh yang dekat. Tuhan tolong berkati mereka, jauhkan mereka dari segala yang tidak baik, kuasa kegelapan marah bahaya niatan orang jahat. Tuhan berkati dalam nama Yesus, jauhkan mereka semuanya dari hal-hal yang ini. Tapi kami merindukan bahwa hidup yang penuh dengan sukacita, mujizat, damai sejahtera, kasih karunia besar terus ada dalam kehidupan kami semua. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, aktivitas kegiatan kami, terlebih di sepanjang minggu ini di gereja ini diadakan doa pencurahan Roh Kudus. Tuhan menolong, memberkati Tuhan semuanya. Biar kami terus akan merasakan bagaimana kami selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami selalu merasakan bagaimana Roh Kudus itu selalu nyata di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Roh Kudus. Pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan syukur kami naikkan kepadamu. Dan kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami di siang hari ini. Dan kami percaya sekali lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat yang dari pada Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus menyertai, membimbing, menuntun kita semua sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akhiri. Haleluya.
Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu, sampai ketemu di hari-hari berikutnya.